Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya akan menjelaskan tentang dongeng yang berjudul Der Hundevogel. Nah, ini dia simbol dan jejak budaya dari dongeng Der Hundevogel. Yang pertama yaitu, anak tersebut diberi nama Hundevogel karena rimbawan tersebut menemukannya di atas pohon dan seekor burunglah yang telah membawanya ke sana. Itu merupakan sebuah simbol bahwa setiap nama atau hal lainnya pasti ada makna di baliknya. Yang kedua yaitu dalam dongeng tersebut, sang rimbawan memiliki juru masak dan pelayan. Akan tetapi, dalam budaya Indonesia, sangat jarang seorang rimbawan memiliki seorang pelayan dan juru masak. Yang ketiga yaitu Lencen, yang mana berkata kepada Hundevogel, "Jika kau tidak meninggalkanku, maka aku juga tidak akan meninggalkanmu." Dan Hundevogel pun berkata, "Tidak dan tidak akan pernah." Hal tersebut merupakan ikatan batin seseorang yang hidup bersama saudaranya dan tidak akan bisa terkalahkan ikatan batin tersebut. Next. Nah, ini dia sinopsis dari Der Hundevogel. Seorang anak yang bernama Hundevogel. Hundevogel ditemukan oleh seorang rimbawan yang hendak berburu di hutan. Rimbawan tersebut akan membesarkan Hundevogel bersama anaknya yang bernama Lencen. Hundevogel dan Lencen tumbuh bersama hingga mereka merasa sedih bila tidak saling bertemu. Rimbawan tersebut juga memiliki seorang tukang masak yang sudah tua, yang mana bernama Shane. Suatu ketika, Shane membawa air dengan ember secara berulang-ulang. Kejadian itu dilihat oleh Lencen. Lencen yang penasaran pun menanyakan hal tersebut kepada Shane. Namun, Shane meminta Lencen untuk merahasiakan hal tersebut. Lencen pun akhirnya berjanji akan merahasiakan rencana Shane. Ternyata, Shane ingin merebus Hundevogel pada keesokan harinya setelah rimbawan pergi ke hutan. Next. Pada esok harinya, Lencen menceritakan rencana Shane kepada Hundevogel. Akhirnya, mereka pun melarikan diri dari rumah. Shane yang kebingungan, akhirnya mengutus ketiga pelayannya untuk mencari dan mengejar anak-anak itu. Ketika anak-anak itu duduk di pinggir hutan, mereka melihat kedatangan pelayan itu. Dengan cepat, mereka menjelma menjadi pohon mawar dan bunga mawar, sehingga mereka dapat lolos dari kejaran pelayan tersebut. Ketika pelayan itu kembali mencari Hundevogel dan Lencen, namun mereka dapat melihat kedatangan ketiga pelayan itu. Hundevogel dan Lencen akhirnya menjelma lagi menjadi sebuah gereja dan sebuah lilin di dalamnya. Ketika pelayan itu pun pulang dan memberitahu Shane bahwa mereka tidak dapat menemukan anak-anak itu. Shane merasa kesal sehingga ia memutuskan untuk turun tangan mencari anak-anak itu. Hundevogel dan Lencen melihat kedatangan Shane. Kemudian mereka menjelma menjadi kolam dan itik. Ketika Shane ingin meminum air kolam, tiba-tiba itik itu datang dengan cepat dan merenggut kepala Shane. Shane akhirnya mati tenggelam dan anak-anak itu pun pulang dengan hati yang senang. Next. Nah, ini dia naskah asli dari Der Hundevogel. Naskah yang pertama yaitu ketika sang rimbawan menemukan Hundevogel. Yang kedua yaitu ketika Shane diketahui Lencen membawa air bolak-balik atau secara berulang-ulang, sehingga Lencen pun bertanya kepada Shane apa yang dia lakukan. Yang ketiga, next. Nah, yang ketiga ini seperti kata itu, yang simbolnya verlas du mich nicht so verlas ich die auch nie. Nicht, nun, nimmermehr. Itu yang dikatakan Hundevogel kepada Lencen, pun begitu pun sebaliknya. Next. Nah, ini dia terjemahan dari naskah asli Der Hundevogel.
Das ist alles. Dankeschön und tschüss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.